Bayangkan sahabat, Anda sudah bangun di pagi buta, berwudu dengan sempurna, dan melangkah penuh semangat menuju lapangan atau masjid untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Namun di hadapan Allah, seluruh pahala besar itu justru lenyap seketika, bahkan berubah menjadi murka, hanya karena satu hal yang melekat di tubuh Anda. Banyak dari kita yang merasa sudah tampil dengan pakaian terbaik, tanpa menyadari ada benang merah fatal yang membuat sholat kita otomatis ditolak dan tidak sah di langit. Jika Anda tahu rahasia ini, Anda bukan hanya menyelamatkan ibadah seumur hidup Anda, tapi juga membuka pintu ridha Allah yang melancarkan segala urusan dunia dan akhirat Anda. Apa sebenarnya kesalahan besar yang tersembunyi di dalam pakaian kita ini? Jawabannya telah kita rangkum secara utuh. Pastikan Anda menyimak tayangan Serambi Surga ini dari detik pertama hingga detik terakhir tanpa dilewati, demi keselamatan ibadah Anda dan keluarga Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji serta rasa syukur yang mendalam senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah, karena atas kemurahannya kita kembali dipertemukan dalam majelis ilmu virtual ini di channel Serambi Surga. Doa keselamatan serta keberkahan semoga senantiasa terlimpah ruah kepada teladan agung kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Menjadi harapan dan untayan doa tulus dari saya, semoga pada hari yang penuh berkah ini Allah meluaskan pintu rizki kita semua, menghapuskan seluruh catatan dosa kita, menganugerahkan umur panjang yang dipenuhi dengan kebaikan, serta mengakhiri hidup kita kelak dalam kondisi membawa iman yang kokoh. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menggemakan sholawat di kolom komentar di bawah ini sebagai bukti nyata atas rasa cinta dan rindu kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita tergolong sebagai umat yang beruntung mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wahai sahabat mulia yang disayangi oleh Allah, ibadah sholat merupakan tiang penyangga utama di dalam agama Islam. Seluruh pemuka agama dan ulama telah mufakat bahwa perkara yang bakal pertama kali dihitung serta diperiksa pada hari penghisapan nanti adalah ibadah sholat. Apabila kualitas sholat seseorang dinilai baik, maka niscaya akan dianggap baik pula seluruh rangkaian amal ibadah lainnya. Namun sebaliknya, andai ibadah sholatnya kedapatan rusak dan buruk, maka akan ikut memburuk pula lah seluruh catatan amalnya yang lain. Atas dasar kenyataan yang besar ini, sudah sepatutnya kita mencurahkan segala daya dan upaya agar sholat yang kita dirikan, baik yang bersifat wajib 5 waktu maupun ibadah sunnah, bernilai sempurna di sisi Allah. Bentuk kesungguhan tersebut tidak melulu soal menjaga kehusyuan dan memahami setiap bait doa yang dibaca, melainkan juga mencakup ketelitian dalam memilih pakaian yang menempel pada tubuh kita sewaktu menghadapnya. Sungguh tidak pantas jika kita bertamu dan menghadap Allah dengan penampilan yang serampangan dan asal-asalan, terlebih lagi saat menyambut pelaksanaan sholat Idul Adha nanti, di mana masyarakat umumnya berkumpul di lapangan terbuka atau di masjid besar dengan mengenakan pakaian terbaik mereka. Maka pada momen sakral seperti itulah tingkat kewaspadaan kita terhadap adab berpakaian harus ditingkatkan secara maksimal. Berikut ini akan kita ulas secara mendalam mengenai ragam kekeliruan dalam hal berbusana ketika sholat yang wajib dijauhi oleh setiap individu muslim. Namun sebelum pembahasan ini kita bedah lebih jauh,
silahkan berikan dukungan Anda dengan menekan tombol jempol atau like video ini. Bergabunglah menjadi bagian dari keluarga besar kami dengan menekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda sekalian tidak terlewatkan oleh materi kajian berharga yang kami sajikan berikutnya. Jangan pernah sungkan untuk menitipkan bait doa maupun harapan khusus Anda pada kolom komentar, karena seluruh untayan doa tersebut akan kita aminkan secara berjamaah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala berkenan mengabulkan setiap hajat baik yang sedang Anda perjuangkan. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kabar gembira dalam sebuah sabdanya, doa seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuannya akan dikabulkan. Di atas kepalanya ada malaikat yang ditugaskan. Setiap kali ia mendoakan kebaikan untuk saudaranya, malaikat tersebut berkata amin, dan engkau pun mendapatkan yang semisalnya. Hadis riwayat Muslim. Atas dasar tuntunan yang mulia ini, mari kita budayakan untuk saling mendoakan dalam kebaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran bagi setiap urusan kehidupan kita, baik ketika masih berada di alam dunia maupun kelak saat di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabatku, kekeliruan pertama yang sering dijumpai adalah mengenakan pakaian yang dipenuhi oleh gambar atau ilustrasi. Berdasarkan riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengisahkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menegakkan solat dengan memakai selembar kain yang di atasnya terdapat corak atau gambar tertentu. Begitu beliau merampungkan solatnya, beliau langsung memberikan arahan, pergilah kalian kepada Abu Jam bin Huzaifah dengan kain ini, dan bawalah kepadaku kain yang tebal dan kasar, karena kain tadi telah mengganggu konsentrasiku dalam solat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada lembaran riwayat yang berbeda, dikisahkan pula bahwa Aisyah sempat memasang selembar kain tipis bermotif gambar untuk dipergunakan sebagai kelambu atau tirai penutup di dalam rumah mereka. Mengetahui hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas menegurnya dengan bersabda, "Jauhkan kain itu dariku, karena gambarnya selalu terlintas dalam pikiranku saat sholat." Hadis riwayat Bukhari. Pesan mendalam dari kedua riwayat ini menegaskan bahwasanya keberadaan gambar-gambar pada pakaian berpotensi besar merusak konsentrasi serta khusyukan hati seseorang. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan bagi kita untuk memilih busana yang polos dan bersahaja, terutama ketika hendak melaksanakan ibadah sholat Idul Adha besok. Jangan sampai keinginan kuat untuk terlihat menawan di hadapan manusia justru mengorbankan khusyukan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kekeliruan yang kedua yang patut diwaspadai adalah perilaku isbal, yakni tindakan sengaja memanjangkan atau menjulurkan kain pakaian ke bawah hingga melewati batas kedua mata kaki. Merujuk pada penuturan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan ada seorang pria yang mendirikan sholat dalam kondisi ujung pakaiannya menjuntai hingga menutup mata kakinya. Melihat hal itu, Nabi Muhammad langsung memberikan instruksi kepada pria tersebut untuk mengulangi wudhunya. Pria itu pun lantas beranjak dan berwudhu kembali. Namun sesampainya kembali, Nabi lagi-lagi menyuruhnya untuk mengulangnya. Setelah itu beliau memberikan penjelasan di hadapan para sahabat. Dia sholat dalam keadaan pakaiannya menutupi mata kaki, dan Allah tidak menerima sholat orang yang melakukan isbal. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan An-Nasai. Berangkat dari ketetapan hukum ini, ketika kita hendak menunaikan ibadah sholat, tidak terkecuali pada saat sholat Idul Adha nanti, kita wajib memastikan bahwa ujung celana atau sarung yang kita pakai berada di atas mata kaki.
baik tindakan memanjangkan kain itu dipicu oleh rasa sombong yang ada di dalam dada, maupun sekedar faktor kebiasaan berpakaian sehari-hari, perkara ini tetap wajib diperhatikan dengan penuh ketelitian. Kekeliruan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah melaksanakan ibadah sholat dengan hanya bermodalkan sepotong pakaian saja tanpa penutup tambahan yang layak. Mengenai urgensi keindahan berbusana saat menyembahnya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman secara tegas di dalam kitab suci Al-Quran di surah Al-A'raf ayat 31, khudu jinatakum inda kulli masjidin ya bani adama khudu jinatakum inda kulli masjidin, yang artinya adalah, wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaik kalian setiap memasuki masjid. Para ahli tafsir menjelaskan bahwa makna esensial dari ungkapan memasuki masjid dalam ayat tersebut merujuk pada momentum ketika seseorang mendirikan sholat. Dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ada seorang sahabat yang sempat mengajukan pertanyaan kepada baginda Nabi perihal keabsahan seseorang mendirikan sholat dengan hanya memakai satu lembar pakaian saja. Nabi kemudian memberikan wejangan bahwa apabila seseorang memiliki kelapangan harta, maka sangat diutamakan baginya untuk mengenakan pakaian yang jauh lebih pantas dan sempurna. Para ulama juga menambahkan catatan sejarah bahwasanya generasi sahabat Nabi memiliki kebiasaan luhur untuk bersolek, mengenakan pakaian paling istimewa yang mereka miliki, mengusapkan wewangian, serta membersihkan mulut dengan siwak setiap kali waktu sholat akan tiba. Kisah ini wajib menjadi cermin bagi kita, terlebih dalam menyongsong hari raya Idul Adha yang menjadi salah satu hari kemenangan terbesar bagi umat Islam, di mana aspek kerapian, kesucian, dan kelayakan pakaian harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin. Kekeliruan keempat yang sering luput dari perhatian adalah pemakaian baju yang terlalu pendek, yang dapat memicu tersingkapnya aurat ketika tubuh melakukan gerakan ruku ataupun sujud. Fenomena ini kerap terjadi ketika seseorang memilih mengenakan kaos oblong atau kemeja yang memiliki potongan pendek. Dikala dalam posisi berdiri tegak, bagian pinggang dan punggung belakang mungkin memang tampak tertutup dengan rapi. Namun, petaka muncul ketika tubuh mulai membungkuk untuk ruku atau turun melakukan sujud, di mana potongan kain pakaian tersebut otomatis akan tertarik ke atas. Akibatnya area punggung bagian bawah atau bahkan sebagian dari batas aurat vital menjadi terlihat oleh orang lain yang berada di belakangnya. Padahal pada detik-detik tersebut ia sedang berada dalam posisi paling dekat dan bersimpuh merendahkan diri di hadapan penguasa alam semesta. Oleh sebab itu, masalah ukuran panjang baju ini wajib diperhatikan secara seksama. Jangan sampai sholat Idul Adha yang berlangsung, jangan sampai saat sholat Idul Adha berlangsung, gerakan-gerakan sholat yang kita lakukan justru menjadi penyebab terbukanya aurat tanpa kita sadari. Kekeliruan kelima yang perlu dieliminasi adalah kebiasaan menyingsing bagian lengan baju serta mengikat barisan rambut bagi kaum pria. Berdasarkan sebuah riwayat berharga dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa dirinya mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 titik bagian anggota badan, serta dilarang keras untuk melipat atau menahan pakaian, dan tidak diperbolehkan mengikat rambut ketika sholat sedang berlangsung. Hadis riwayat Muslim. Kandungan hukum dari sabda tersebut mengisyaratkan bahwa dikala kita sedang menghadap Allah, biarkanlah kondisi pakaian
serta rambut kita terurai apa adanya sesuai fitrahnya, tanpa perlu digulung, dising-singkan, ataupun diikat dengan sengaja, dengan tujuan agar gerakan sujud yang kita lakukan bisa mencapai tingkat kesempurnaan yang seutuhnya. Kekeliruan yang keenam yang juga sering terjadi adalah membiarkan kedua belah pundak atau bahu dalam keadaan terbuka tanpa kain penutup. Dari penuturan sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW telah memberikan peringatan yang berbunyi, janganlah salah seorang dari kalian sholat dengan satu pakaian yang tidak menutupi kedua pundaknya. Muttafaq alaih. Ketentuan ini mewajibkan kepada kita semua untuk senantiasa memastikan bahwa area bahu telah tertutupi oleh kain dengan sempurna sewaktu sholat, termasuk pada saat pelaksanaan sholat Idul Adha besok. Hindarilah tindakan sekedar melilitkan kain di bagian pinggang ke bawah, sementara bagian dada dan pundak atas dibiarkan polos terbuka tanpa sehelai benang pun. Kekeliruan ketujuh sekaligus yang terakhir adalah kegemaran memakai pakaian yang memiliki potongan super ketat sehingga mencetak lekuk dan bentuk tubuh secara transparan. Mengambil pelajaran dari lembaran kisah sahabat Jabir bin Abdullah, tatkala beliau sedang mendirikan ibadah sholat malam untuk mendampingi baginda Nabi dengan mengenakan pakaian yang ukurannya terlalu sempit, Rasulullah lantas memberikan wejangan yang berbunyi, jika pakaian itu sempit, gunakanlah sebagai sarung, namun jika luas, tutupkanlah ke seluruh tubuh. Hadis riwayat Bukhari. Di samping itu, jajaran ulama fikih juga memberikan fatwa tegas bahwasanya apabila pakaian yang dikenakan memiliki ketebalan yang sangat tipis hingga warna kulit asli di baliknya dapat terbayang dengan jelas, maka status hukum sholatnya dinyatakan tidak sah. Ulama besar Syekh Al-Albani pun ikut menguraikan bahwa penggunaan celana ketat menyimpan dua dampak buruk yang nyata. Sisi buruk yang pertama adalah adanya unsur menyerupai gaya dan tradisi berbusana kalangan non-muslim. Sedangkan sisi buruk yang kedua adalah pakaian tersebut secara vulgar akan menampakkan bentuk lekuk aurat penggunanya. Terlebih di saat posisi tubuh sedang bersujud, area sensitif akan tercetak dengan sangat jelas, dan hal semacam ini tentu sangat tidak sopan serta melanggar adab kesopanan di dalam beribadah. Para ulama dalam sebuah keputusan fatwa bersama turut merinci bahwa selama pakaian tersebut berukuran longgar, tidak bersifat menerawang, dan tidak menggambarkan lekuk aurat secara nyata, maka hukum memakainya saat sholat adalah diperbolehkan. Akan tetapi, andai pakaian itu tipis dan memperlihatkan bayangan tubuh di arah belakang, maka sholatnya otomatis batal. Sementara jika pakaian itu tebal namun potongannya sangat ketat hingga menonjolkan lekuk tubuh, maka hukum yang dijatuhkan adalah makruh, terkecuali jika memang sama sekali tidak ada persediaan pakaian lain yang bisa digunakan. Maka dari itu, menyambut tibanya momentum agung sholat Idul Adha yang penuh berkah ini, mari kita luangkan waktu untuk benar-benar meneliti kualitas busana kita. Pastikan bahwa pakaian yang kita pilih tidak sekedar memikat dan tampak indah dalam pandangan mata sesama manusia, melainkan juga memenuhi standar kepantasan, kesucian, dan keagungan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kini pilihan ada di tangan Anda. Apakah kita akan tetap abai atau mulai berbenah demi kelayakan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari jadikan momentum Idul Adha kali ini sebagai awal dari hijrahnya adab berbusana kita saat menghadap Sang Pencipta. Jika Anda merasa video ini memberikan sudut pandang baru yang menyelamatkan ibadah kita, mari bersama-sama menjadi perantara kebaikan dengan menekan tombol like serta bagikan atau share video ini ke grup keluarga dan sahabat tercinta agar mereka juga terhindar dari kekeliruan yang fatal ini.
pastikan Anda telah menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan tuntunan ibadah penting lainnya dari channel Serambi Surga. Mari kita saling mendoakan. Tuliskan untayan doa, hajat khusus, atau sholawat terbaik Anda di kolom komentar di bawah agar malaikat mengaminkan dan kita bisa meraih keberkahan bersama-sama. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video. Sampai jumpa di video penuh berkah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.